Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Senantiasa kita memuji Allah dan mensyukuri nikmat-Nya. Dan tentu itu semua adalah sifat seorang mukmin. Wa idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adznaba istaghfara fa inna haula'i thalathu anwanus sa'adah. Ketika diberi nikmat dia bersyukur, diberikan cobaan dia bersabar, ketika jatuh ke dalam dosa dia minta ampun, istighfar pada Allah. Maka ini adalah ciri seorang mukmin agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah berbahagialah yang saat ini bisa hadir di majelis ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai apa? Syifa di antaranya. Ya, penyembuh, penawar, wa rahmatul lil mu'minin. Allah Jalla wa ala berfirman dalam surah Al-Isra surat 17 ayat 82. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Syifa wa rahmatul lil mu'minin, ada dua kata di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Yang pertama syifa, penyembuh, menjadi penawar racun. Ya, bagi seorang mukmin yang sedang sakit, dibacakan ayat-ayat ruqyah disertai dengan ikhtiar medis ataupun ikhtiar herbal. Ya, yang sedang gelisah, galau, merana, ya, maka membaca Al-Qur'an agar hati tenang. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Para ulama menjelaskan bahwa rahmat bagi orang-orang yang beriman, kasih sayang Allah, di antaranya Allah merahmati kita karena Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa sebaik-baik bahasa. Dan bahasa yang digunakan untuk menjadi orang yang paham apa yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Bahasa Arab inilah yang lebih tepat, yang Allah pilih pada kitab suci terakhir. Ya, di antara kitab suci sebelum-sebelumnya yang menggunakan bahasa Ibrani. Akan tetapi Allah memilih Al-Quran menggunakan bahasa Arab karena penuh dengan hikmah, penuh dengan pengayaan dari makna-makna yang mendalam, jawami'ul kalim, kalimat yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam lisan Nabi SAW menyeluruh luas. Ya, konsep inilah yang ada pada bahasa Arab dan tidak ditemukan di dalam bahasa-bahasa lainnya. Ya, mungkin 11-12 dengan bahasa Ibrani, tapi bahasa Arab jauh lebih unggul karena dari segi sastra, balaghah, ya, dan lain sebagainya menjadi keunggulan di bahasa-bahasa yang lainnya dibandingkan bahasa yang lainnya. Ummahati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu ada tugas ya yang diberikan. Ya, kita bahas dulu tugasnya. Kebetulan ini ada yang baru setoran tugas.
ya, kalimat yang mengandung isim alat. Ya. Di sini Ibu Dedeh ya membuat kalimat yasturu Muhammadun bil mistarah. Ya. Apa artinya yasturu? Ini kita tanyakan nih kepada yang membuat. Sedang mengukur. Ya. Yasturu Muhammadun bil mistarah. Jadi apa artinya? Muhammad sedang mengukur menggunakan alat ukur atau Iya. lebih kita kenal mistar. Naam. Ya, mistarah, penggaris, ya. Jadi makna yasturu itu luas. Ada yang mengatakan bisa jadi artinya menyusun, membuat baris, menulis. Ada juga yang mengatakan menulis seperti kata baik tubuh, ya, atau mengukur, ya. Maka maknanya memang luas. Diambil dari kata satoro yasturu, ya. Fa'ala yaf'ulu pada bab 2 di dalam kitab tasrif. Ya. Alhamdulillah menggunakan isim alat ya, mistarah seperti itu. Ya. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Paham. Ya, fahimna insyaallah. Baik, pada pertemuan kali ini kita coba untuk lebih mendalami di pekan keempat bagaimana bisa kita implementasikan praktek ya, mengamalkan ilmu bahasa Arab kita, kaidahnya ya ke dalam ayat suci Al-Qur'an. Aina wasalna fi ay surah wasalna ummahat. Di halaman di surat apa terakhir kita ummahat? Terakhir surat Al-Quraisy. Surah Quraisy, bukan Al-Quraisy ya. Suratu Quraisy. Sudah ya, kelas ya, surah Quraisy ummahat. Oleh Ustaz. Kelas ya. Berikutnya adalah suratul Fil. Ya, suratul Fil. Silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya yang memiliki terjemahan dan buku catatannya, ya. Kita akan bahas insyaallah taala. Baik. Langsung saja ya. Kita bahas dalam sudut pandang bahasa Arab ya. Ya. Surah Al-Fil. Apa artinya surah Al-Fil? Pasukan gajah. Gajah. Pasukan gajah. Pasukan gajah. Ada apa dengan pasukan gajah yang ummahat ketahui? Pasukan gajah yang ingin menghancurkan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraham, Raja Abraham untuk memusnahkan, menghancurkan Ka'bah pada saat itu Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Baik. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW saat Nabi lahir di tahun gajah. Pertanyaannya, apakah cerita ini adalah cerita fiktif atau cerita asli, Umar? Cerita asli. Cerita asli. Kalau cerita asli, kenapa ada gajah di Arab? Itu Kabarnya itu dari Afrika ya. Kerajaannya apa lupa. Gajahnya itu bukan datang datang Dikirim ya, dipaketin. Datang kan ya Ustadz? Gajahnya dipaketin apa gimana?
Nggak tahu, belum Iya, bisa. iya. Sedangkan habitat gajah bukan di Jazirah Arab ya, dari Yaman, bukan. Nah, ini juga kita akan bahas nih dalam sudut pandang sejarah tarikh Islam. Nah, sebelum kita mulai, kita baca, ya Ummahat baca dulu ya, mungkin. Dari Ta'awudz, ayat pertama, sampai dengan ayat terakhir. Kepada Ummahat, silakan bagi yang aktif bisa dinyalakan mic-nya. Kita mulai. Wahid, Isnan, Salasah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Alam بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Masya Allah. Masya Allah. Syukran jazilan kepada Ummahat. Ya, semoga Allah berikan ganjaran yang terbaik ya untuk Ummahat atas bacaan Al-Qur'annya. Apalagi pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan dalam satu hurufnya. Dan terus dilipat gandakan di bulan haram. Ya, tidak terasa hari ini kita sudah masuk tanggal berapa? Dzulhijjah, Ummahat? Zulhijjah ya. Iya, Masya Allah. Ya, tidak terasa. Ya, baik. Kita mulai di sini dan kita bahas di sini di ayat yang pertama. Bunyinya adalah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili. Apa artinya dulu Ummahat? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Ya, tidakkah engkau Muhammad ya perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan apa nih? Gajah. Gajah. Ya, naam. Ya. Maka perhatikan di sini pada kata alam. Ya. Kalau A artinya apa? Apakah? Ya. Tapi kalau apa namanya? Lam ya, artinya tidak Ummahat. Aslinya itu lam itu adalah tidak. Maka ketika alam penggunaan ya disambung apakah dengan tidak menjadi tidakkah. Ya, tidakkah. Ya. Tara, engkau melihat. Nah, diambil dari kata ro'a yaro, kata kerja. Ru'yah, melihat. Tapi terkadang ro'a yaro tidak harus diartikan melihat. Nah, disertai dengan memperhatikan. Disebut dengan ro'a yaro. Ya. Tara ya ditujukan kepada Nabi. Engkau, apakah tidakkah engkau Muhammad memperhatikan, melihat kaifa, bagaimana? Fa'ala. Kita belajar dalam tasrif tuh fa'ala. Ya. Nah, bagaimana Allah telah melakukan, bertindak, berbuat. Ya. Rabbuka, yaitu Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bi artinya dengan atau terhadap ashabil fil. Ashab diambil dari kata apa? Sahibun.
Sahibun. Sahib. Sahabatun. Ashabun. Jamaknya. Ya, ashabul fil aslinya, tapi karena ketemu bi jadi bi ashabil fil. Sahabat-sahabatnya gajah, maksudnya apa? Orang yang menunggangi gajah. Ya, karena korelasinya dengan apa? Peperangan. Ya. Dan di footnote itu apa tulisannya Ummahat? Silakan dibaca. Pasukan ayat pertama itu ada footnote itu. Pasukan yang dipimpin oleh Abraha, gubernur Yaman, Hmm. yang hendak menghancurkan Ka'bah sebelum masuk ke Iya. kota Mekah. Pasukan tersebut diserang burung-burung yang melemparinya dengan batu-batu kecil sehingga mereka musnah. Mumtaz, Masya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan, syafakillah kepada Ibu Dedeh ya. Labak satur insya Allah. Amin. Allahumma Ya. amin. Nah ini juga harus diperhatikan Ummahat ya. Seberapa kita aktif dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini, insya Allah akan berbanding lurus dengan pemahaman kita. Jadi dimohon untuk bisa aktif ya, kecuali memang ada uzur ya, menyimak dan lain sebagainya karena sakit ataupun lain sebagainya. Baik, jadi apa yang terjadi pada pasukan Abraha? Sebelum kita lanjut, apa yang terjadi pada pasukan Abraha, yaitu pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur Yaman. Kita lihat Yaman di selatan Arab Saudi. Tempat yang gersang. Mungkin hanya ada binatang-binatang tertentu. Tapi tidak dengan gajah. Nah, ini gajah dari mana? Ternyata kalau kita telusuri dari sejarah, bahwa kristenisasi menyebar di Yaman karena ya beberapa para raja yang ya bertransmigrasi atau berpergian menjadi misionaris dari negeri Afrika. Ya, dari mana? Dari Habasyah. Bukan Habatus Sauda ya, Habasyah. Habasyah itu di mana Habasyah Ummahat? Kampung halaman Bilal tuh. Habasyah di mana? Afrika, Afrika Selatan. Afrika. Sekarang negaranya negara Ethiopia. Pernah dengar nggak? Ya, kalau di peta di bawah Mesir, ya, di bawah Nigeria, ya. Nah, itu adalah negara Ethiopia, tempat di mana mayoritasnya beragama Nasrani. Ya, Nasrani, karena peradaban Nasrani itu berada di 2 titik. Pertama di Alexandria, ya, termasuk Rom, Konstantin. Ketika Konstantinopel sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka mereka berpindah ke Mesir dan satunya lagi ke Roma, ya. Roma, karena Roma adalah tempat pemerintahan, maka dibuat lagi tempat tersendiri yang disebut dengan Vatikan. Ya. Nah, itu yang paling tua adalah Ortodoks di Mesir, di Palestina, di Suriah, ya. Nah, termasuk ya Injil yang dari bahasa Arab dari Ethiopia. Nah, di sini ya dakwah sampai ke Yaman berhasil. Penduduk Yaman penyembah Millah Ibrahim ya terusir, sebagian mereka masuk agama Nasrani, sebagian mereka tidak mau ya, sehingga Abraha membuat kanisah. Ya, kanisah itu arti gereja. Ya, gereja terbesar di Yaman untuk menandingi tempat ibadahnya Millata Ibrahim. Millahnya Nabi Ibrahim, jalurnya Nabi Ibrahim. Ya.
Apa agamanya Nabi Ibrahim? Menyembah Allah dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Ya, disitulah letak perbedaannya. Sehingga Abraha merasa cemas nanti dakwahnya bisa ditahan, dibatasi karena ada tandingan di Jazirah Arab yaitu Ka'bah. Siapa yang buat Ka'bah, Umar? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Nabi bersama Ibrahim dan Nabi Ismail. Ismail. Allah berikan kemuliaan Nabi Ibrahim, adanya Nabi Ismail dengan dibuatkannya Ka'bah. Ya, dan Allah muliakan Nabi Ibrahim dari jalur Sarah, anaknya namanya siapa? Ishak. Ishak. Ishak, betul. Maka Ishak diperintahkan untuk membangun Bait Allah namanya. Orang Yahudi menyebutnya Bait Allah. Ya, Yahweh mereka menyebutnya. Yaitu Masjidil apa? Al-Quds. Masjidil Aqsa. Aqsa. Makanya kita sholat tuh pertama ngadepnya kemana umat kiblatnya? Iya, ke Masjidil Aqsa. Kiblat Masjid utama. Aqsa. Allah muliakan loh keturunannya Ishak. Allah muliakan keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Sarah. Tapi Allah langsung pindahkan ya menjadi hikmah bahwa dua keturunan ini menjadi keturunan yang mulia ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu pindah ke Ka'bah ya. Nah, kita lanjutkan di sini sehingga apa yang terjadi bangsa Ethiopia ini ya menduduki wilayah Yaman dan mengkristenisasikan warga Yaman ya sehingga Abraha menjadi gubernur Yaman dan ingin menyerang Ka'bah menggunakan bala tentara dari Afrika yaitu gajah. Dan kita tahu ya gajah Afrika dengan gajah Asia itu beda dari segi tingginya, bobotnya. Ya, sangat besar dan tidak ada yang mampu untuk mengalahkan pasukan gajah pada zaman itu. Belum ada teknologi, belum ada persenjataan ya seperti di zaman ini. Maka itu pasti ditakuti oleh banyak orang. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab pada saat itu ketar-ketir ya untuk menjaga situs nenek moyang mereka yaitu Lata, Uzza, Manah, yaitu Ka'bah yang mereka yakini ya. Maka di ayat yang kedua Allah Jalla wa Ala berfirman, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa artinya umhat? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Menjadikan kepada mereka itu sia-sia. Ya. Naam. Ya. Lihat di sini kaidahum alam yaj'al kaidahum. Ya. Di sini diartikan bahwa ada kata alam, tidakkah? Yaj'al. Bisa artinya tidakkah, bisa artinya bukankah ya. Dia telah menjadikan dari kata ja'ala yaj'alu. Ya. Dan setelah itu ada kata kaidahum dari kata kaidun. Ya. Apa artinya kaidun? Nah, dari kata kada yakud ayakidu. Tipu daya. Tipu, Tipu menipu. daya. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Itu dalam surat yang lain. Ya, itu dari akar kata yang sama. Kaidun. Ya. Kaidun artinya tipu daya. Ya. Kita tulis ya di sini.
Dari kata kada, yakidu. Ya, yakidu. Artinya tipu daya. Merencanakan tipu daya. Licik. Ya. Apa kalau bahasa gaulnya? Playing victim ya. Memanipulasi. Ya. Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Mereka buat tipu daya apa, Ummahat? Mereka buat tipu daya berbagai macam fitnah tentang Ka'bah. Ya. Fi tadlil. Ya, dari kata tadlilun. Ya. Mungkin pernah mendengar kata dolalah. Ya, sesat. Ya, karena sesuatu yang menyesatkan pasti di mata Allah mata Allah apa, Mahat? Sia-sia. 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 Maka diartikan tadlil artinya sia-sia. Ya. Dan tadlil diambil dari kata dhalla yadhillu. Tadlil. Kata kerjanya ya diambil dari kata dhalla yadhillu. Ya. Jadi kita tahu ya, sesuatu yang menyesatkan nggak ada gunanya. Sia-sia, mubazir jadinya. Ya, ya, ada kesia-siaan di bulan Dzulhijjah tuh. Pernah dengar ya, puasa Arafah, pernah dengar ya kalau puasa Arafah ya. Nah, sebelum puasa Arafah ya, ada istilah apa, Mahat? Iya, aku lupa. Jadi tebak-tebakan. Yang itu ya Ustaz, yang apa agar tidak menyamai orang Yahudi puasanya gitu. Iya, ya. Puasa yang seakan-akan diwajibkan di 10 hari terakhir di bulan 10 awal terakhir di bulan Dzulhijjah. Ternyata dalam riwayat Aisyah, Nabi tidak pernah ya melaksanakan puasa full sampai 9 hari berturut-turut. Oh, Nah, gitu. Iya, Setiap iya, orang pada ini ya, semua dari tanggal 1 sampai tanggal 9 gitu. Puasa terus baru. berturut-turut nih kita bicara, berturut-turut. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau kita yakini oh, harus nih 9 hari berturut-turut. Nah, ini akan menjadi kesia-siaan karena sebab kesesatan, karena ketidakpahaman. Tapi kalau kita yakini, ini kita bicara keyakinan, Ummah. Ya, oh ini nggak apa-apa, mau sehari, 2 hari, selang-seling. Ya, full 9 hari kalau diniatkan bahwa mendapatkan pahala dan bukan hanya di 9 hari aja. 10, 11, 12 kan tidak boleh ya. Hari tasyrik. Nah, selain itu, di bulan Dzulhijjah, kapan saja bulan Dzulhijjah itu mendapatkan ganjaran yang besar. Tapi kalau kita yakin, oh ini 9 awal bulan Dzulhijjah itu ada pahala, ada fadilah tertentu, ada amalan tertentu, ya. Dan amalan tertentu itu ada hadisnya, nanti begini, nanti begitu. Ternyata nggak ada. Palsu semua. Ya, itu juga termasuk bagian yang sia-sia. Fahim tunna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. insya Dan Allah. masih banyak lagi. Ya, baik. Kita lanjutkan dulu ya, Ummahat. Tadlil ya, diambil dari masdar. Nanti Ummahat akan belajar masdar, macam-macam masdar.
Ya, kok beda gitu ya dengan apa yang sudah kita pelajari? Itu kita baru belajar bab 1 di dalam buku Shorof. Bab yang lain masih banyak sekali yang belum kita pelajari. Total ada 22 bab. Ya. Nah, maka tadlis sia-sia artinya. Ya. Apa yang menjadi perhatian kita? Tipu daya mereka itu sia-sia. Wah, banyak ya Ummahat dalam tafsir Ibnu Katsir, kisahnya panjang sekali. Ya, sehingga mereka ya hampir ya masuk ke Mekah ya, masuk ke Ka'bah ya, ke daerah tanah haram ya. Tapi atas izin Allah karena ada pertolongan Allah. Apa itu di ayat yang ketiga? Allah Ta'ala berfirman, wa arsala alaihim tayran ababil. Apa artinya Ummahat? Dan Dan dia dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. berbondong-bondong. Iya. Burung yang berbondong-bondong. Wa arsala. Diambil dari kata arsala yursilu. Arsala yursilu. Nanti Ummahat belajar dari wazan af'ala yuf'ilu. Kan kita dulu belajar di Shorof kan fa'ala. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun kan begitu ya. Nanti Ummahat akan ada tuh wazan baru namanya af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, ya, ada lagi ya, ada lagi ya yang berkaitan dengan af'ala yuf'ilu. Ya, seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna Fahimna insyaallah. insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Allah kirim. Allah telah mengirimkan. Alaihim ala ditambahkan hum. Alaihim atas mereka. Mereka siapa? Ashabul fil. Ya, nggak salah gajahnya, tapi yang menunggangi gajahnya yang salah. Yang menyuruh gajah, yang memerintahkan gajahnya itu yang salah. Ya. Allah mengirimkan apa? Toiron Ummahat. Toiron itu bentuknya adalah nakiroh. Tidak pakai alif lam. Ya, goir muayyan. Menunjukkan bahwa keumuman kata ini. Jadi burung apa ya? Burung apa aja Ummahat. Ini harus diluruskan juga. Ada katanya, oh burung ababil tuh ada loh. Dia nama burung. Ya. Nama apa? Nama burung katanya Ummahat. Ya. Bukan nama burung ternyata. Kayak burung beo, burung kakatua. Ini namanya burung ababil. Kalau burung hut-hut ada nama itu. Ini namanya burung ababil, bukan nama. Burung ababil itu bukan sebuah nama. Ya. Tapi ababil itu adalah ya artinya jumlah yang sangat banyak berbondong-bondong. Ya. Ibnu Abbas mengatakan ababil jamaat berjamaah. Ya. Ahli bahasa mengatakan mutafarriqah ta'ti min huna wa huna. Datangnya terpisah tapi dari berbagai macam arah berkumpul. Ya. Ulama ahli bahasa ini yang mengatakan demikian. Jadi bukan sebuah nama ya. Tapi burung. Nah, pertanyaan burung apa? Burung apa saja karena umum di sini. Bisa jadi burung masjid, kan ada burung gereja ya, burung masjid ya bisa jadi gitu ya. Atau bisa jadi burung garuda, burung elang. Tapi kalau kita telusuri ya dari segi histori, sejarah, ya di Arab itu ada berbagai macam burung.
Ya, yang terkenal itu di Arab mungkin pernah mendengar burung namanya burung falcon. Ya, burung falcon itu di dalam bahasa Indonesia apa? Ya, Kayak burung elang, lambang, iya burung elang. kayak lambangnya itu dong, Ustaz, lambangnya Amerika, Falcon. Iya, burung falcon bukan hanya lambang Amerika. Di Saudi juga itunya burung, ada lambang burungnya juga. Tentara ya biasanya, tentara. Ya, sakar, namanya as-sakar. Ya, sakar itu burung falcon, ya burung elang. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada jenis-jenis lain. Tapi yang pasti jumlahnya berbondong-bondong tapi terpisah-pisah, Ummahat. Ahli bahasa menjelaskan bahwa berkelompok itu bukan bareng-bareng, tapi ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Ya, dia terpisah-pisah, dia membawa sesuatu. Ya, Allah mengirimkan atas izin Allah. Ya, dan tidak dijelaskan apakah satu spesies, satu burung, misalkan burung elang aja, ataukah campur ada burung elangnya, ada burung hudhud, ada burung ini, burung itu, ya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, bahkan ahli bahasa dalam tafsir Ibnu Katsir juga tidak dijelaskan spesifik ini burungnya burung apa. Apakah hanya satu jenis atau banyak jenis berbeda-beda dia bawa sesuatu untuk mencelakakan pasukan gajah. Ya. Nah, berdasarkan dari penggunaan kata di dalam ayat 3 ini, kata toiron itu umum. Ya, secara umum burungnya. Ya, fahimtunna insyaallah. Insyaallah fahimna Ustaz. Insyaallah fahimna. Ya, alhamdulillah. Di ayat yang keempat kita lanjutkan. Ya, tarmihim bihijaratim min sijil. Ya, artinya apa, Mahat? Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Masya Allah. Ya. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Coba kita bisa bayangkan, Mahat. Gajah itu begitu besar. Hanya dilempari oleh burung yang tentunya sebesar-besarnya burung tetap dikatakan kecil gitu ya. Ya, dikatakan kecil. Ya. Lalu kenapa kok ya Allah memberikan pelajaran bagi kita yang menghancurkan pasukan gajah burung? Nah, nanti kita bahas di sini ya di ayat yang keempat. Tarmihim, siapa tarmihim? Tarmi diambil dari kata Roma yarmi. Kata kerja lagi nih Ummahat. Roma yarmi. Kok kata kerjanya aneh-aneh ya bentuknya. Nggak sesuai dengan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Ya, kita harus tahu ada kata kerja yang di luar susunan atau kaidah. Nah, kaidahnya fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun sampai akhir. Tapi ada yang di luar kaidah. Bukan karena babnya yang berbeda, bukan. Di luar kaidah karena sebab kemasukan huruf illat. Huruf illat itu huruf cacat, Ummahat. Huruf illat itu huruf cacat dalam bahasa Arab. Nama lain di dalam ilmu tajwid disebut dengan huruf mad. Ada berapa huruf mad, Ummahat? Ada 3, Ustaz. Apa saja? Alif, waw, iya. Alif, waw, dan ya. Nah, lihat di sini alif, waw, dan ya. Ketika bertemu kata kerja yang kemasukan alif, waw, dan ya itu
sudah nggak mengikuti kaidah yang berlaku yang biasa kita hafalkan, fa'ala yaf'ilu fa'lan, ya, seperti pada kata ini kada yakidu ada alifnya di tengah, roma yarmi ada alifnya di belakang, ya tentu jadinya kita harus memikirkan lagi tuh seperti apa bentuknya. Ro'a yaro ada alifnya lagi, yaro ada alifnya lagi. Ya, roma yarmi artinya melempar. Ya, apa yang dilempar? Siapa yang melempar? Toiran ababil. Burung-burung yang berbondong-bondong ini melempar kepada mereka hijarah. Jamak dari apa umahat hijarah? Hajar. Hajar. Sahih. Batu umahat. Segede apa sih batu itu? Ya, tentu nggak sebesar gajah kan? Ya. Apalagi kalau burung yang nggak sebesar itu. Nggak besar-besar banget burung itu. Ya. Tapi batunya bukan sembarang batu. Ya. Mil sijil. Ya. Apa artinya, Umahat? Dari tanah yang terbakar. Dari tanah yang terbakar. Dari kata sajjala yusajjilu. Nah, kata kerja lagi Umahat. Ini kata kerjanya sajjala yusajjilu. Ya. Nah, ini aneh, bukan aneh, unik ya. Di situ kan artinya sijil, ya, tanah liat yang dibakar, batu, ya, dari tanah liat yang dibakar. Udah mengeras kan, ya. Kalau di terjemahan. Kalau sijil dari kata sajjala yusajjilu artinya catatan Umahat. Tasjil, penerimaan. Ya, kalau Umahat mau daftar di UIM ya, anaknya Universitas Madinah itu ada tasjil. Ya, penerimaan PPDB. Apa maksudnya di sini? Ya, di mana sijil ini merepresentasikan ya kata kerja yang berkenaan dengan ya bentuk perubahan. Orang yang menerima itu kan penerimaan dari orang luar masuk ke dalam. Sebagaimana batu yang tadinya lembek ya, terbuat dari apa namanya? Tanah apa? Tanah liat. Tanah liat basah ya, lembek ya, menjadi mengeras. Ya, menjadi mengeras. Biasanya sebabnya apa itu? Karena dibakar. Makanya di ayat keempat itu nggak ada tulisannya tahrik. Ya, dibakar. Ya, nggak ada. Ya, katanya apa kosakata di ayat keempat ini nggak ada kata terbakar, nggak ada, dibakar nggak ada, bakaran nggak ada. Tapi menjelaskan bahwa batu tersebut diambil dari yang lembek, diterima, dipindahkan bentuknya dari zat yang lembek, lunak menjadi keras. Dan otomatis tanah yang dijadikan dari lembek ataupun lunak ke keras pasti karena proses pembakaran. Ya. Tanah itu kalau dibakar jadi mengeras, wah itu luar biasa kuatnya Umahat. Ya. Kuatnya itu luar biasa, apalagi kalau tanah liat. Jadinya apa tuh? Batu Ada bata. batu bata. Ya. Bata merah pernah lihat ya bata merah. Oh, itu kena tempeleng ya pakai bata merah itu bisa meninggal. Keras itu bata merah. Berat lagi. Volumenya ya besar. Ya. Masanya lebih besar daripada Hubble bata merah itu. Ya, ini menunjukkan bahwa coba kita bisa
kita gambarkan gitu ya di dalam pikiran kita. Ya, batunya nggak besar, tapi keras sekali batu tersebut. Karena dari hasil pembakaran. Udah padatnya luar biasa. Dilempar dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah kalau melempar itu burung, Ummahat? Dilempar dari atas. Iya, dari atas ke bawah. Karena dia di atas tuh burung. Kalau manusia di bawah. Dari atas tuh burung kena yang namanya gaya apa, Ummahat? Gravitasi. Gravitasi. Semakin tinggi itu burung perginya ke atas langit, maka akan semakin kencang ya kecepatannya mengenai gajah tersebut. Coba kita bayangkan, kayak peluru ya, tembakan pistol itu ya, ditembakkan dari atas langit, keras batunya, dan batunya ini ya dari tanah liat yang dibakar ya otomatis udah padat ya, dilempar dari langit. Coba bayangkan, mati gajah-gajah tersebut ya, meskipun ya orang-orang orientalis bilang wah ini ayat ini mendiskriminasikan gajah ya, para pecinta gajah akan demo nih dengan surat ini. Tentu tidak, Ummahat. Yang salah bukan gajahnya, dia harus diluruskan, gajah nggak bersalah, tapi karena sebab yang memerintahkannya ini pasukan Abraha inilah yang dibinasakan. Kan nggak mungkin dipilih-pilih sama Allah gitu ya. Gajahnya nggak boleh kena, hanya pasukan Abrahanya aja yang mati. Enggak, Allah tidak memilih-milih. Ya, semua kena. Ya. Lalu di ayat yang kelima ini yang terakhir, Ummahat. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apa artinya, Ummahat? Sehingga Lalu mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. daun yang dimakan ulat. Coba bayangkan. Kita bisa membayangkannya lebih dalam. Kalau kita tahu, mengerti dari secara bahasa, ya, bahkan ayat ini bisa menjelaskan sedetail itu, Mahat. Ya. Apa detailnya di sini? Faja'alahu, maka ya Allah jadikan mereka ya ketika dilempar itu batu dari langit, burung tersebut melempar ya. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Ya, pasti ada dampak. Dampaknya adalah ya terkena batu tersebut seperti apa? K itu artinya seperti. Nah, mohon dicatat ya. K itu bagian dari apa? Huruf jar. Huruf jar. Ya, bagian dari huruf jar. Asfim makul. Seperti. Asfim makul dari kata asofa. Ya, dari kata asofa. Ya'sifu. Asafa ya'sifu. Ya. Artinya apa? Menghantam dengan keras. Ya. Atau meniup dengan kencang. Atau menghempaskan. Ya. Kok artinya beda ya? Jadi daun-daun, asfun itu jadinya daun. Ya. Makul artinya yang dimakan. Akala yakulu. Kenapa berbeda? Karena kita tahu daun itu yang berguguran, terhempaskan, tertiup kencang. Dan ini bukan bagian dari kata kerja. Asfun itu adalah isim.
atau masdar asfun, asfan, asafa ya'sifu asfan, ya, terhempas, ya, dan terhempas bagaikan daun, ya. Kita bisa bayangkan daun yang terhempaskan dengan angin yang cukup kencang, lalu di dalam daun itu tergrogoti daun tersebut karena sebab adanya yang dimakan oleh ulat. Itu gambaran si gajah dan bala tentaranya, pasukan-pasukan Abraha. Dilempar, mungkin sampai terbakar, ya, sampai terkena, tergrogoti, ya, hancur, ya, otomatis akan hancur, ya. Dan ternyata para arkeolog, nanti umat bisa cari ya jurnalnya, ada sisa-sisa peninggalan gading gajah, ya. Oh ya, gading gajah itu ada di daerah kota Mekah ketika ingin masuk ke tanah haram. Jadi belum masuk. Nah, itu ada peninggalan tulang belulang gajah, termasuk gading gajah. Nah, ini juga jadi poin ya, bahwa ini bukan cerita fiksi. Ini cerita nyata adanya, ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Dan ini mukjizat ya Al-Qur'an tentang menceritakan kisah-kisah yang benar. Faktanya demikian. Ya. Ada yang Allah detailkan ceritanya, tujuannya untuk mengambil ibrah. Ada juga yang Allah samarkan. Ya. Seperti keluarga Imran. Ya, kita nggak tahu tuh istrinya Imran namanya siapa. Ya. Lalu anaknya Imran selain Maryam siapa? Maryah gitu ya. Lalu Imran ini dari keluarga mana? Nah, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak perlu dijelaskan. Karena tidak bisa kita ambil hikmahnya secara mendalam. Dan ternyata pendalaman itu ada di dalam Alkitab. Ya, dalam Injil, dalam Zabur, ataupun di dalam Taurat tentang kisahnya si Imran ini, keluarga Imran. Ya, seperti itu. Artinya ya secara proporsional Al-Quran menjelaskan yang penting-pentingnya aja. Ya, menurut Allah dan Rasulnya. Fahim tunna insyaallah. 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 Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat. Silakan yang mau bertanya perihal surah Al-Fil dari segi bahasa ataupun yang berkaitan dengan yang lainnya, silakan Ummahat ditanyakan. Ma fi soal atau ladaikunna soal, hal min soal, tafadhalna. Maaf soal. Ma fi soal, alhamdulillah. Ini Masya Allah ya, di kelas dal ini kalau ditanya nggak ada pertanyaan, sudah mahir semua, alhamdulillah. Ya, mafhum dapat dimengerti semuanya, alhamdulillah. Ya, di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang penting juga nih Ummahat, al-humazah, pengumpat. Pengumpat ini apa? Nanti akan kita bahas. Ya, pencela ini siapa? Dan kita ketika kita sudah bahas pembahasan tersebut, ayat tersebut, surat tersebut, wajib kita amalkan Ummahat. Pelajari ilmunya, apabila ada kebaikan kita amalkan, apabila ada keburukan itu jadi peringatan, ya, dan kita sampaikan kepada keluarga kita. Ya. Itu namanya ya orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang yang tidak akan merugi. Sudah tahu ilmunya dalam soal fil, ya, ayat-ayatnya,
ataupun kata kerjanya, kita udah tahu nih taro, ro'aya, ru'yah, makanya ada istilah ru'yah. Ada fa'ala, yaf'ilu, ya, bi huruf jar, udah tahu nih ilmunya, rabbuka, ya, Rabb yang memelihara, yang menciptakan, yang menguasai, gitu ya. Kita sudah tahu, tinggal kita praktekkan aja. Dalam Al-Quran di ayat yang lain ada kan kata Rabb ya. Falyabudu rabba hadzal bait. Kemarin tuh kita bahas. Ya. Dan masih banyak lagi amalan-amalan ya, faidah. Ya. Ketika kita sudah mempelajari ilmu tersebut, kita bisa amalkan di ayat-ayat yang lainnya. Agar kita bisa mengerti apa kandungan di ayat tersebut. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, atas izin Allah kita telah menyelesaikan pembahasan ini. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Ya, hadza ma aqulu lakum. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akhiri. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari khilaf ya. Kesalahan saya mohon dimaafkan, dan kita akhiri, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.